selamat malam semuanya. Selamat datang di Dikdok, Diskusi Karo Dokter, episode 77. Spesial hari ini kita akan ngobrol sama Dr. Liko Maryudianto, spesialis kedokteran jiwa, atau kita biasa kenal dengan psikiater gitu ya. Nah teman-teman, silahkan undang teman-teman yang lain untuk join live kita malam hari ini, karena topik kita malam hari ini seru banget. Kita akan bahas soal apakah aku mudah terprovokasi. Sebenarnya judul ini berangkat dari akhir-akhir ini banyak banget hal-hal kejahatan gitu ya, kriminalitas yang terjadi itu kayaknya akarnya dari provokasi gitu ya. Kenapa? Ternyata di antara kita, atau mungkin bahkan aku atau teman-teman yang lagi nonton, mungkin adalah termasuk salah satu yang mudah terprovokasi. Nah, menariknya adalah ketika kita gampang terprovokasi nih, dampaknya itu bisa bahkan ke tindak pidana. Jadi kita harus bedah sih. Ini sebenarnya orang-orang yang mudah terprovokasi ini kenapa sih kok bisa gampang terprovokasi gitu? Apa sih triggernya sebenarnya? Oke, kalau gitu udah gak sabar ya, aku tulis judulnya dulu sambil nunggu Dokter Liko. Aku sapa-sapa dulu deh. Ini ada Yosita, hai Dokter Desti, Karohania. Oke, sebentar ya. Sinyalnya deh kak. Di sini terang kok. Bentar ya. Aku tadi mau minta judul. Oke. Hai Enda. Oke, aku masih tulis judulnya, bentar ya guys. Oke. Hai Teguh. Oke, bentar ya. Oke. Judulnya adalah apakah aku mudah terprovokasi. Nah teman-teman, kalau yang sekarang kayaknya merasa kayaknya aku juga salah satu orang yang mudah terprovokasi, silahkan nonton, join live ini dan ajak teman-teman yang lain. Aku undang dulu Dokter Liko untuk gabung sama kita ya. Oke, sedang diundang Dokter Liko-nya. Sedang mengumumkan. Hai Kak Teguh, Kak Enda, Kak Novi, selamat malam. Malam dokter. Malam Mbak Ivo. Iya, soalnya seneng banget ketemu Dokter Liko lagi. Ya Mbak. Oke, selamat malam dokter, selamat datang di Dikdok, Diskusi Karo Dokter. Ini adalah episode 77, wah angka cantik nih dok, 77. Topiknya Mantap juga nih seru. Mbak Ivo. Iya, angka hoki. Nah, Dokter Liko, ini adalah first time juga Dokter Liko ada di Dikdok, jadi sedikit saja. Mungkin kalau Dokter Liko lihat scroll ke bawah, Dikdok ini adalah platform edukasi sih intinya. Kita cuma mau ajak teman-teman secara rutin mengedukasi, menginformasi, tapi dengan cara simple live Instagram. Dan Dokter Liko pun ngobrolnya kita nanti nyantai aja. Dokter kalau sambil ngopi boleh banget, sambil nyemil juga boleh banget. Gitu. Dan kita kenalan dulu nih Dokter Liko. Dokter Liko ini kan teman-teman tahu nih, spesialis jiwa atau psikiater. Kesibukan Dokter Liko apa akhir-akhir ini, dan ada program yang lagi Dokter Liko jalanin nggak? Silahkan dok. Oke, baik. Makasih Mbak Ivo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya teman-teman Dikdok ya. Jadi perkenalkan, saya Dokter Liko, SPKJ ya. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Hermina Bekasi sama Rumah Sakit Cibitung Medika. Kemudian kegiatan lain, saya juga mengajar atau dosen ya di Universitas Yarsi. Mungkin itu kegiatan saya Mbak saat ini. Ya. Oh, baru tahu dok, gara-gara live ini dokter dosen juga, ngajar juga Iya, ngajar juga saya. Oh, pantas tenang banget ya, kayak zen gitu loh Dokter Liko. Tuannya tenang banget. Oke, Dokter Liko, saya mau ngucapin terima kasih. Dokter masih menyempatkan di kesibukannya di malam hari ini juga, masih mau sharing lah sama kita. Dok, ini kan harusnya kita mau bahas kemarin, saya kira minggu lalu ya gitu ya. Cuman kita jadinya bahas minggu ini, nggak apa-apa. Bukan gara-gara berita viral ya teman-teman kita mau bahas ini, tapi ternyata karena berita viral yang akhir-akhir ini terjadi dok, akhirnya saya juga lihat beberapa psikiater juga mengangkat ini, dan saya pengen juga nih, oh iya ya, ternyata kita tuh sebagai manusia, ciptaan Tuhan itu bisa terprovokasi gitu, dan terprovokasi ini ternyata efeknya paling fatalnya itu juga kayak gitu, bisa
melanggar hukum dan itu bisa ditindak pidana, itu yang paling fatalnya. Nah, kita mau tahu nih dok, apakah aku mudah terprovokasi gitu? Sebelum ke situ sebenarnya provokasi ini definisi dalam kesehatan itu ada atau dia sebenarnya bagian dari apa dok? Kalaupun ada. Ya, baik. Jadi provokasi ya. Provokasi sebetulnya kalau di istilah kesehatan sih nggak ada ya. Cuman memang kalau istilah provokasi secara definisi lebih ke tindakan ya, tindakan atau perilaku yang dia baik secara sengaja ataupun tidak sengaja memancing emosi ya, emosi atau reaksi seseorang gitu. Jadi seperti itu Oke, provokasi itu oke. ya. Jadi ya, Terus berarti dari kesehatan nggak ada ya provokasi itu ya lebih kayak tindakan namanya ya tindakan tapi betul. efeknya bisa memancing emosi. Oke, menarik menarik. Nah, kayaknya sisi kita itu kayaknya ada yang gampang terprovokasi atau kayak gitu terpancing emosinya. Nah, saya penasaran dok, apa sih yang membuat orang itu terprovokasi gitu? Baik, jadi penyebab ya. Jadi kita lihat juga nih pertama situasinya yang membuat seseorang jadi terprovokasi. Misal ketika seseorang dikritik ya. Ketika seseorang dikritik kan banyak juga maksudnya tujuannya untuk kritik biar lebih membangun ternyata tapi kita nangkepnya sebagai mungkin jadi membuat kita jadi lebih rasanya lebih rendah atau jadi menyerang kita rasanya. Nah, itu pertama kritikan. Kedua bisa juga memang berupa penghinaan ya. Penghinaan bisa secara verbal ataupun secara gestur. Kemudian bisa juga karena situasinya yang stressful ya, misalnya kondisi pekerjaan kita ya, atau keseharian yang kita temui ya, bisa pendidikan, pekerjaan, ataupun hal menyangkut keuangan ya, itu membuat kita cenderung mudah terprovokasi ya. Mungkin itu beberapa hal ya yang membuat kita apa situasinya membuat terprovokasi. Lalu kalau Oke, penyebab oke sendiri dok. nih, penyebab sendiri Gimana tuh lanjut? masing-masing. Iya. Jadi kalau yang membuat kan tadi kan situasi, kemudian ada juga dari faktor kitanya internalnya nih yang membuat kita mudah terprovokasi. Misalnya karena pengalaman masa lalu atau trauma, ya, trauma masa lalu yang membuat kita ketika muncul lagi pengalaman yang sama terulang membuat kita jadi mudah terprovokasi. Lalu stres ya, stres yang tinggi. Ketika kita stres ya kita gampang terprovokasi. Lalu misalnya ada juga kondisi kita ya, kondisi bisa secara kesehatan, fisik maupun mental ataupun hormon ya. Misalnya nih yang pada wanita deh kalau lagi menjelang haid kan atau masa haid ya justru apa mereka lebih mudah terprovokasi atau lebih mudah sensitif ya. Jadi itu yang membuat beberapa faktor yang membuat kita lebih mudah terprovokasi. Mungkin seperti itu Mbak Ivo. Oke, jatuhnya berarti lebih mirip kayak provokasi tadi kan tindakan. Berarti sebenarnya kalau apa ya kita bilang secara kondisi itu maksudnya mudah emosi ya dok? Apa bisa disebut dengan kayak gitu juga nggak bahasanya? Ya, benar. Mudah Gejalanya jadi gampang emosi, oke. emosi, sensian gitu, Mbak Ivo. Oke, oke, oke. Nah, gimana dengan indokse itu kan terkait, kayaknya terprovokasi ini juga terjadi misalnya entah di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan yang apakah akarnya itu karena kita tipe yang tidak tidak mencari faktanya dulu kan sebenarnya gitu kan kayak tadi kata dokter Lia kan kayak hal-hal provokasi ini bisa terjadi kayak dari situasi ketika diberi kritikan atau mungkin lagi situasi mood kita yang memang lagi nggak stabil gitu. Nah, apakah ada sifat atau penyebab karena kita tidak mencari faktanya dulu, akhirnya kita gampang terprovokasi atau apa dok penyebab-penyebab lainnya yang mungkin juga bisa mendukung hal kayak gitu? Ya, baik. Jadi yang menyebabkan kita gampang terprovokasi memang bisa karena tadi kita jadi reaktif ya. Reaktif artinya kita langsung menanggapi secara impulsif. Artinya Gitu secara ya, ya. hal-hal yang negatif ya. Secara perilaku yang kurang baik deh. Ya, itu reaktif. Apa maksudnya? Reaktif. Lalu bisa juga karena memang kepribadian kita. Ya, kepribadian orang kan beda-beda ya masing-masing. Ada kalau di psikiatri misalnya gangguan kepribadian yang
klaster B itu. Contohnya misalnya yang histrionik ya, histrionik atau narsisistik Betul. atau emosi tak stabil. Nah, itu yang memang Oh, membuat orang tersebut gampang tuh terprovokasi. Jadi itu sih, Mbak Ivo. oh saya dapat dok, kata kuncinya adalah karena kita mudah reaktif ya dok. Ketika misalnya kita merasa kayak, oh kok gue dikritik, jadi kita ada perasaan. Nah, perasaan dok, apa yang bisa kita kenalin ketika kan provokasi itu berarti ada perasaan dulu nih yang kita rasakan, mungkin kesel, marah, atau tiba-tiba nggak suka gitu tanpa alasan. Nah, apa sih dok tandanya kalau kita tuh harus jangan cepat reaktif supaya tidak mudah terprovokasi tadi? Baik. Jadi tanda-tanda ya kalau kita mudah apa maksudnya mulai terprovokasi ya pertama dari kondisi fisik dulu. Fisik kita ini dulu nih. Biasanya kan jantung jadi berdebar ya, kemudian mungkin jadi gemeteran ya, itu mulai tanda-tanda fisiknya tuh muncul. Nah, jadi coba kenali dulu tuh kapan kita oh ya ini saya mulai terpancing nih emosinya nih ya. Ketika itu nanti bisa melakukan beberapa hal tuh untuk mengendalikan emosinya. Oke, jadi teman-teman itu udah ditandain tuh sama dokter Liko tadi, kayak kalau teman-teman tiba-tiba temannya habis ngobrol atau habis ngobrol sama kita, terus kita kayak tiba-tiba kayak kesel, terus jantung berdebar, coba di introspeksi lagi, ditelaah lagi nih kenapa nih kok tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalau kita pingin mengenal dok, misalnya saya pingin tandain gitu, tadi ini teman saya kayaknya gampang terprovokasi dia orangnya. Bisa nggak kita kenali tanda-tandanya dari seseorang kalau dia gampang terprovokasi atau enggak? Ya, baik. Jadi ada beberapa ciri atau tanda orang yang mudah terprovokasi. Misalnya dia mudah tersinggung ya. Jadi tersinggung itu untuk hal-hal yang sepele misalnya ya. Kemudian ya gampang emosi, dianya sulit mengendalikan emosinya ya. Lalu selanjutnya bisa juga muncul dia orangnya kurang sabaran ya. Bisa. Kemudian tandanya juga bisa juga orangnya yang apa namanya ya, langsung resisten atau defensif gitu ya, langsung bertahan gitu. Misalnya kita memberikan nasihat, masukan, dia langsung defense atau malah balik nyerang kita. Nah itu beberapa tandanya, Mbak Ivo. Oke, teman-teman ditandain gejalanya, jangan-jangan tanda itu juga ada di kita gitu ya. Kalau mungkin Nah, kita, ya, dulu kita kan jadi di sini mau introspeksi kan gitu ya. Oh ya, oke oke, baik not dokter. Nah terus dok, saya penasaran nih. Uh, Kemarin tuh kan kita belajar kayak kasus terakhir ya dok ya. Kasus terakhir itu adalah kayak sebenarnya kan akarnya terprovokasi ya kan, kita juga belum jelas nih kenapa alasannya kejadian terjadi tindak kekerasannya. Tapi kan cerita yang sampai saat ini kita dengar adalah karena pacarnya gitu kan, pacarnya diginiin tuh sama tuh si cowok, akhirnya mantan pacarnya gituin si pacar yang sekarang, pacarnya nggak terima akhirnya melakukan kekerasan. Itu kan terprovokasi dok. Nah, ada nggak step by stepnya itu sampai orang itu bisa akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan yang seperti itu? Apakah dari marah dulu, menegur dulu, teriak dulu, atau gimana dok biasanya tandanya? ya baik. Itu bentuk ini ya, sebetulnya udah masuk bentuk kemarahan atau emosi ya. Jadi awalnya ketika kita marah ya, pertama dari pikiran dulu nih. Ketika kita marah kan kita berarti ada mikir barangkali itu hal yang membuat kita jadi apa ya, terserang gitu ya, membuat kita jadi negatif ya. Kemudian dari situ muncul deh perasaan kesal, marah, bisa jadi perasaan sedih ya atau cemas, takut. Nah, itu semua perasaan-perasaan muncul. Lalu tadi muncul juga gejala fisik ya, dari mulai tadi otot menegang, kemudian berdebar, tangan gemetar ya. Akhirnya nanti muncul melampiaskannya bisa berupa perilaku yang destruktif ya, atau perilaku yang tidak baik, bisa agresif, menyakiti orang lain ya, atau bisa juga menyakiti diri sendiri. Itu juga salah satu bentuk bentuk dari emosi ya. Itu Mbak Ibu. Jadi step by stepnya begitu. Oke, dari pikiran. Oh ya, jadi itu jatuhnya bentuk kemarahan ya dok ya, jadinya karena hasil dari provokasi tadi ya dok Ya, ya. Oke. betul. Nah, apakah ada dok cara ketika kita udah sadar, misalnya
Wah ini jadi teman-teman tuh sekarang tuh harus lebih hati-hati gitu loh, maksudku teman-teman, karena kita udah belajar dari kesalahan yang kemarin, ternyata kalau kita tuh gampang terprovokasi, yang rugi kita sendiri gitu ya. Nah, apakah dok ada caranya jika misalnya teman-teman udah tahu tadi stepnya kayak dari pikiran dulu, terus kayak tadi dokter reaksi dari tubuh lagi fisik gitu. Apa caranya ketika kita udah tahu itu sedang ada di kita? Baik. Jadi pertama tuh belajar dulu untuk sadari dan kenali ya situasi atau faktor yang membuat kita terprovokasi. Ya karena setiap manusia itu beda-beda. Ada manusia ada orang yang dikritik biasa aja, tapi satunya Iya. dikritik dikit gampang ini ya. Jadi beda-beda. Kenali dulu deh situasi apa yang membuat kita terprovokasi. Setiap manusia itu pasti ada loh. Ya, jadi jangan melihat orang sabar tuh, wah berarti dia nggak gampang terprovokasi. Mungkin ada satu titik yang membuat dia itu juga gampang terprovokasi. Jadi kenali dulu, ya. Sesudah dikenali, baru coba bisa kita hindari, misalnya situasi yang menyebabkan kita terprovokasi, atau kedua kita belajar untuk menyiapkannya. Ya, ketika kita nanti muncul situasi tadi, bertemu lagi situasi itu, ya kita udah siap, kita udah prepare apa yang akan kita lakukan untuk merespon secara baik. Ya, kemudian bisa juga kita jangan gampang ambil hati lah. Misalnya ada omongan orang ataupun di media sosial gitu ya, yang membuat kita terpancing, udah itu kan perilaku orang kita nggak bisa kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah eh, respon kita ya, respon kita jadi lebih baik, lebih adaptif, itu yang lebih penting gitu. Lalu bisa juga ketika kita lagi emosi, kita belajar tuh kendalikan emosi. Misal kita tarik nafas dalam dulu ya ketika udah mulai terpancing, atau bisa rubah posisi. Kan ada yang misalnya dari berdiri posisinya jadi duduk gitu ya, jadi rubah dulu posisinya. Atau ada juga dengan terapi minum air atau basuh muka, atau yang muslim bisa wudhu ya. Jadi memang itu beberapa hal ya. Kemudian ya tadi coba kelola emosi, lalu bisa juga dengan belajar relaksasi. Relaksasi itu coba tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Nah, tadi yang saya sebutkan ini kan lebih ke apa ya? Suatu perilaku. Perilaku itu yang harus kita coba latih ya. Latih step by step, sedikit demi sedikit. Akhirnya kita akan bisa mengendalikan emosi dan membuat kita jadi gak gampang terprovokasi ya. Mungkin gitu Mbak Ivo. Wah ini bagus banget semua yang tadi dokter sampaikan. Dari mulai tadi saya suka banget yang dari mulai awal kita itu harus dari sekarang mulai belajar. Kayaknya akarnya mengenali ketika kita dikritik deh dok. Mungkin dari situ kita tahu sebenarnya kita ini tipe yang apa ketika dikritik orang lain gitu ya. Apakah tipe yang tenang, apakah tipe yang langsung reaktif, apakah tipe yang langsung mempersiapkan untuk balas dendam gitu ya. Karena itu nanti berstep sama yang selanjutnya yang dokter Rika sampaikan. Nah, dokter Rika kita coba jawab pertanyaan ya dok ya. Ini udah ada mulai pertanyaan di kolom chat. Ada yang nanya gini dok. Nih, dari Rohani underscore Deprianti, terkadang ketika seseorang yang ingin memprovokasi sangat pandai berkata-kata hingga kita, bentar masih ada lagi dok, hingga kita secara cepat itu tidak bisa, bahkan lebih kepada otak berpikir tanpa melihat akibatnya. Oke, bentar satu lagi, dia nanya ketiga kali nih dok. Nih, kalau kondisi ini gimana ya dok? Maksudnya, bentar coba saya telah dulu. Terkadang ketika seseorang ingin memprovokasi sangat pandai berkata-kata hingga kita untuk berpikir, oh mungkin maksud dia tuh dia terprovokasi karena lawannya itu sangat pintar memutarbalikkan umumnya bermain kata-kata gitu loh dok. Itu ada nggak? Gimana tuh? Yang saya tangkap Ya, itu sih baik. dok. Oke, baik. Misalnya itu orangnya ada temen gitu ya, atau ya bukan temen deh, atau siapapun. Kalau bisa hindari, ya hindari berarti orangnya, ya. Apalagi tadi kata-katanya Yang kan nggak bisa membuat ditemuin. bagus, jadi membuat kita jadi mungkin bisa coba diem terus akhirnya terpancing gitu ya. Nah, coba ya hindari orang-orang yang kayak gitu, ya. Karena apalagi mungkin kata-katanya udah menyakiti kita gitu ya, ataupun udah menghina, menista gitulah macam-macam. Kalau bisa dihindari, hindari. Kemudian tadi kedua,
berarti udah mulai latihan tuh kendalikan emosi. Misalnya pas lagi kita udah mulai terpancing ya tadi kita coba deep breath ya, tarik nafas dalam. Oke, kemudian fokus lagi dengan apa sih yang kita mau sampaikan ya. Nanti belajar juga komunikasi efektif ya. Belajar untuk mengatur kata-kata ya. Kemudian tidak terpancing dengan emosinya. Artinya misalnya tadi dari orang tersebut dia mengkritik kita. Nah, coba kita komunikasikannya lebih ke hal yang solutif gitu ya, bukan malah terpancing dengan emosinya terus gitu. Ya, jadi lebih cari solusinya. Jadi mulai juga membangun seperti konstruksi untuk komunikasi atau pondasi berpikirnya. Jadi itu memang butuh latihan ya, nggak bisa sekali coba langsung, wih, saya langsung bisa gitu. Enggak, harus dilatih. Wah, berarti dia harus sering ketemu orangnya itu dok biar semakin terlatih. Kalau saya sih kalau kayak gitu dok kan lebih pilih join orangnya langsung sih. Udahlah nggak usah coba komunikasi lagi sama orang ya cukup gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Lalu menjawab ya Kak Rohani ya. Lalu lanjut dok ini mungkin pertanyaannya di luar topik kita tapi it's okay. Dari Yosita Ertaniatan. Aku kan ada BPD kan dok. Kalau ada penolakan pasti bakal ngerasa marah dan sedih. Nah ini juga mungkin bisa jadi gampang terprovokasi ya. Nyambung juga kok. Biar nggak gampang baper dan terprovokasi itu gimana ya dok ya? Oke. Oke, baik. Makasih pertanyaannya ya. Jadi tadi ya ada diagnosis BPD. BPD itu gangguan kepribadian emosi tak stabil ya, tipe ambang yang memang ini perlu terapi khusus ya. Jadi perlu apa ya, penanganan profesional kalau memang sudah ada gangguan seperti itu. Tapi bisa juga Hmm. eh, latihan ya di rumah tadi, beberapa tips yang saya sebutkan di atas gitu. Perlu dilatih sih setiap hari. Oke, berarti ini tapi bagus juga sih dok yang gampang baper. Jadi mungkin orang yang nggak terprovokasi itu juga akarnya dari gampang apa-apa tuh dibawa perasaan. Ada juga sih kali kayak penghubungnya dok ya untuk yang provokasi ini. Nah, kalau tipsnya dok, ada nggak tips dari dokter? Kayaknya kalau dari saya dok, kalau saya sih jujur gitu kalau menanggapin orang misalnya ada ngomong sesuatu gitu ya, saya cek dulu ini benar apa enggak gitu ya kan. Kalau nanti misalnya benar, oh ya udah saya perbaiki gitu. Kalau tapi kalau memang salah, saya lebih ke emang gue pikirin sih dok gitu kayak ya udahlah EGP gitu ya terserah deh kalian mau ngomong apa gitu. Nah dari dokter Liko sendiri sebenarnya gimana caranya kita menghadapi hal-hal ini lebih ke omongan ya dok ya kalau ada omongan atau pernyataan-pernyataan dari orang lain yang itu bisa memprovokasi kita sehingga melakukan hal yang tidak baik. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Dok? Oke, jadi ini balik lagi nih, harus latihan ya. Jadi Latihan tetap ketika ya. ada omongan orang tadi, kita coba belajar dengerin dulu, dengerin secara aktif ya. Artinya kita coba buka sudut pandang kita ya, artinya dengarkan juga pendapat orang lain ya, walaupun kita nggak sepakat ya, walaupun kita belum tentu sepakat sama pandangan dia, coba tapi tetap dengerin dulu ya pandangan dia, kemudian alasannya kenapa. Ya jadi dari belajar mendengarkan itu kita bisa jadi menerima ya masukan, mungkin itu masukan atau kritikan yang bagus buat kita ya. Tapi kalau apa maksudnya kita sudah bisa mendengarkannya, kemudian menangkap maksudnya apa ya, itu akan lebih baik. Jadi membuat kita tidak gampang terprovokasi ya. Lalu tadi belajar juga untuk balik lagi untuk komunikasi, komunikasi secara efektif ya, tidak menanggapi emosi yang tidak perlu. Justru kita tanggapi kan yang hal yang bersifat solutif, yang kita bicarakan tuh apa ya, yang kita ingin selesaikan tuh apa. Jadi fokus lagi ke sana. Kemudian tadi ketika mulai kepancing ya balik lagi tadi, coba atur nafas ya, rubah posisi dan lain-lain tadi tipsnya. Semuanya. Oke, oke, Dokter Liko. Ini terakhir dok, masih ada 3 menit lagi. Buat kita highlight garis besarnya untuk malam hari ini, untuk teman-teman yang nanti nonton lagi video ini, dok, adakah mungkin apa ya cara kita mengenali kalau kita ini termasuk dalam
list yang gampang terprovokasi. Mungkin dokter boleh kasih kalau 3 ini kita kayak gitu berarti aku terprovokasi nih orangnya. Ada nggak dok? Oke, 3 hal yang harus baik. diperhatikan gitu. 3 hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, kita orangnya gampang tersinggung nggak sih? Ya, kalau kita gampang Hmm. tersinggung, apalagi sama hal-hal yang sepele gitu ya, itu berarti mungkin salah satu tanda kita gampang terprovokasi. Kemudian kedua, ketika kita gampang bersikap reaktif, ya, segala sesuatu kita langsung bereaksi, ya, tanpa Ya. memikirkannya terlebih dahulu, ya. Lalu ketiga, kita sulit mengendalikan emosi. Nah, itu barangkali tanda-tandanya tuh. Ya. Hmm. Kita itu orang yang gampang Oke. terprovokasi. Gitu. Itu dicatat nanti saya potong yang bagian itu ya dok, saya share biar teman-teman pada belajar. Dokter Liko terakhir ya, ini Kak Rohani nanya lagi nih, boleh? Karena tadi Dokter Liko kan bilang kita harus belajar mendengarkan. Sebenarnya latihan mendengarkan itu juga sulit ya dok ya. Nah dia nanya, benarkah dok orang sebagai pendengar itu tanpa banyak bicara akan lebih sedikit bisa terprovokasi? Orang pendengar tanpa banyak bicara lebih sedikit. Oh, oke. Mungkin, Jadi iya. lebih banyak mendengar belum tentu kita mengalah ya, Tidak maksudnya. terprovokasi. Iya, belum tentu kita ini maksudnya apa ya? Belum tentu kita penakut gitu ya. Kemudian tadi ketika kita belajar mendengarkan secara aktif, ya, mendengarkan secara aktif itu bukan berarti kita diem terus cuma dengerin aja cuma iya iya ngangguk-ngangguk. Enggak. Jadi Iya, kita tangkap iya. dulu maksudnya apa, terus kita coba, oh ya, ini intinya apa sih dia ngomong gitu ya. Nah, itu memang itu lebih mudah kita jadi mengatur emosi kita, jadinya gak gampang keprovokasi tadi. Ya. Nah itu. Ya saya juga setuju dok, enak banget. Kayaknya belum ada juga penelitian ya dok ya, orang yang kayaknya sedikit bicara atau lebih suka mendengarkan adalah orang yang sulit terprovokasi kan, maksudnya itu ya dok ya. Iya, iya, iya. Iya benar-benar. Oke oke. Nah dokter Liko, by the way kita udah di akhir acara nih teman-teman. Dari dokter Liko mungkin mengingat karena hal provokasi ini juga bisa menyebabkan apa ya, tindakan yang tidak baik juga merugikan diri kita lah intinya ya. Kalau kita gampang terprovokasi, yang dirugikan itu sebenarnya kita guys gitu. Jadi apa nih pesan dari dokter Liko buat teman-teman yang lagi nonton malam hari ini? Baik, jadi memang ada banyak atau beberapa faktor situasi yang membuat kita terprovokasi ya. Coba pertama kenali Hmm. dulu, sadari dan kenali. Lalu ketika kita sudah kenali hal itu, kita belajar untuk mengelolanya ya. Hmm. Mengelolanya tadi dengan beberapa tips. Coba dilatih setiap hari agar tentunya membuat kita lebih sejahtera ya, baik secara fisik maupun secara mental ya. Dan tentu Iya. ketika kita sudah merasa sejahtera, membuat kita segala sesuatu menjadi lebih positif ya dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Oke. Dokter Liko, makasih banyak. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih dok yang mau ngobrol lagi sama dokter Liko, kok kayaknya enak nih ngobrol sama dokter Liko gitu nanti setelah nonton ini. Mau lanjut, adakah tempat yang bisa dihubungi praktek offline dan online dokter untuk teman-teman yang mau kunjungan ke dokter? Oh ya, baik. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Hermina Bekasi ya. Kemudian bisa juga konsultasi sama saya di Rumah Sakit Cibitung Medika, itu yang offline. Kemudian online bisa melalui YesDoc ya, Mbak Ivo. Oke, oke. Jangan ke kampus Yarsi ya guys, di sana ngajar Nah, bukan untuk konsultasi. Nanti gara-gara dengerin Yarsi malah ke sana dok. Gimana tuh? Oke, dokter Liko ini udah 8:30 pas banget kita udah di akhir sesi. Saya ngucapin terima kasih banyak dok sharingnya ini. Saya yakin pasti membantu untuk teman-teman di luar sana karena saya yakin banyak di antara kita yang saat ini mudah banget terprovokasi apalagi adanya media sosial gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan dokter Liko malam hari ini bermanfaat buat kita semua, membantu kita juga lebih ya, damai, peace gitu ya. Hiduplah damai untuk orang-orang sekitar juga. Kalau gitu kita pamit ya dok ya teman-teman. Saya dan dokter Liko pamit. Terima kasih. Sampai ketemu besok di live Instagram lagi. Selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih ya dok. ya terima kasih Mbak Ivo.